Udah ya, Bu? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Semua sehat ya? Ya, Pak. Baik, terima kasih kesempatan. Dan mungkin pagi ini saya rasa masih ada yang masih ngantuk-ngantuk atau tidak ada? Tidak. Masih ada semangatnya? Masih. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita berdoa untuk sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk pada pokok materi kita, terlebih dahulu untuk lebih semangat, untuk lebih giat lagi untuk pagi ini, maka mari kita buka satu lagu nasional, yaitu lagu Burung Garuda atau Garuda Pancasila. Tahu itu kan? Tahu, Pak. Baik. Saya awali saja ya. Ya, Pak. Garuda Pancasila. Bisa ya? Bisa, Pak. 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Maju. Masih ada semangatnya? Masih. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada materi bab 1, yaitu dengan judul, ada penghapus kalian di sini? Bab 1 ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara pemerintahan negara. Nah, saya mau coba sampaikan kepada adik-adik semua atau kepada anak-anak saya, itu yang dikatakan nilai-nilai Pancasila itu, kalau kita itu dengar bersama, kalau dia di ilmu sosial, nilai itu adalah sama dengan arti daripada simbol, ya. Sementara kalau dia di ilmu pengetahuan eksakta adalah bobot, nilai. Nah, jelas itu? Nah, kita kalau di PKN, kalau dia dikatakan itu nilai Pancasila, ada berkisar berapa kita ajas Pancasila? Ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah, coba sebut Novi. Coba sebut di situ. Nilai yang pertama adalah nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Coba sebut di situ. Apa yang dimaksud dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Yang terakhir adalah adanya ini. Kalau enggak sesati, coba sebut besar suaranya. Nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ya, adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kita di Indonesia ini ada berapa banyak agama yang telah kita anut atau yang kita miliki? Ada? Yang pertama adalah apa?
Konghucu, walaupun tidak tersusun Anda sebut. Yang pertama adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Kesemuanya yang 6 ini sudah disahkan oleh negara. Maka kalau dia itu berdasarkan ajas nilai ketuhanan, tentu kita harus menerima itu semua. Adakah yang agama Islam di sini? Tidak. Agama Hindu? Tidak. Nah, kita wajib menghormati, menghargai agama masing-masing, walaupun kita itu berbeda agama, bukan berbeda manusianya, tapi agamanya atau keyakinan. Tetapi di sebuah negara, di satu bangsa kita satu, yaitu lambang burung Garuda. Ya, kita satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sudah jelaskah itu? Sudah. Anda tahu daripada arti Bhinneka Tunggal Ika? Tidak ada ya? Tidak ada yang tahu. Itu yang namanya adalah dari Sabang sampai Merauke. Walaupun ini sebenarnya ini hal-hal yang sudah di SMP diajarkan ini. Tapi Anda masih bingung sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba baca si Novi. Ajas yang kedua. Bangsa yang religius. Enggak. Nilai kemanusiaannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung arti kesadaran, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Ya, sekali lagi ya, kayak orang yang mau naik sepeda motor, didorong terus. Yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah mengandung arti kesadaran, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Di sini sengaja kita diajak bahwa nilai kemanusiaan itu perlu juga ada. Adakah rasa kemanusiaan di hati Anda? Ada. Salah satunya apa itu? Ya, apa? Yaitu rasa keadilan, rasa adil. Ya, tentu kalau tidak ada rasa adil di hatimu itu, maka tak perlu lagi sekolah. Ya, Anda itu pergi ke sekolah untuk memiliki rasa keadilan, bahwa Anda bisa menuntut yang namanya ilmu. Ya, biar juga Anda tahu, saya juga tahu. Ya, supaya Anda mengerti itu tahapannya. Ya, itu yang nomor 2. Yang ketiga apa? Coba dibaca. Nilai persatuan Indonesia. Apa yang dimaksud dengan nilai persatuan Indonesia? Yang dimaksud dengan nilai persatuan Indonesia adalah maknanya usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Artinya nilai persatuan Indonesia ini tentu kalau tidak ada persatuan khususnya di Indonesia ini, yakin Anda atau kita bersama negara ini akan hancur, saling cari tujuannya masing-masing. Coba setelah ada yang namanya persatuan, ya, ada kesatuan bahasa, ada keseragaman agama, ada kerjasama yang baik untuk mengedepankan sebuah negara. Tentu kalau kita juga bawa di kelas, apakah ada kira-kira kerjasama yang baik di kelas Anda? Ada. Misalnya apa itu? Ada organisasi kelas, apa itu? Yaitu ada ketua, ada apa lagi itu? Sekretaris, ada? Tentu kalau tidak ada persatuan di dalam kelas, pasti kelas itu macam tidak ada yang namanya bapak ibu, tidak terurus. Ya, tetapi kalau sudah dikatakan nilai Pancasila itu sudah ada, adanya persatuan, maka negara kita akan tercipta aman. Ya, aman. Bebas dari segala cobaan. Itu yang dikatakan nilai persatuan. Hal yang keempat, coba dibaca. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah suatu pemerintahan
rakyat dan untuk rakyat dengan cara memusyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Ya. Nah, ini yang dimaksud daripada nilai kerakyatan kebijaksanaan ini. Tentu kalau tidak ada yang memimpin kita ini di negara ini, otomatis negara kita ini tidak akan tidak utuh, ya, saling perang-perangan, saling terjadi permusuhan, perselisihan, ya. Tetapi karena sudah diatur di dalam undang-undang itu bahwa ada yang namanya itu perwakilan kita, ya, ada yang memimpin kita, maka negara ini akan tercipta aman, ya, terhindar dari semua segala masalah, terhindar, ya. Nah, itulah yang dikatakan daripada nilai-nilai Pancasila ini. Sekali lagi saya mau katakan, kalau di bidang pertama tadi kita memiliki ketuhanan, bahwa kita juga harus menerima apa adanya, ya. Jangan saling membeda-bedakan, jangan saling memfitnah, memaki terus, padahal kita sendiri tidak sadar, tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti di mana posisi kita saat ini. Ya, sudah jelaskah itu? Sudah. Hal yang kelima adalah apa di situ? Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Adalah sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahirlah ataupun batinlah. Ya, sekali lagi, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Artinya itu, terciptanya keadilan dan kemakmuran di Indonesia ini, maka kita juga nyaman, bebas, ya, untuk bekerja atau mencari nafkah itu atau yang lainnya itu, ya. Walaupun kadang-kadang atau sering terjadi yang namanya tidak ada keadilan, tapi itu kan di salah satu seorang itu, ya. Tetapi di burung Garuda telah dicetus itu yang 5 dasar ini. Yang pertama adalah kita ketuhanan, yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat, sementara yang kelima, kira-kira dengan penjelasan di nilai-nilai Pancasila ini, adakah yang kurang dimengerti? Semua dimengerti? Jelas? Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita di poin berikutnya, maka saya berharap kepada Anda bisa menguasai dan memahami apa materi yang sudah kita sajikan ini. Jadi, saya menganjurkan Anda untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Ini ada tugas yang telah disiapkan dan telah dipisahkan seperti apa yang telah kita sepakati tadi, bahwa ada kerja kelompok. Saya bagi kelompok A yang diketuai oleh Yulia, ya, Yulia Tulambanua, silakan amati, dan kelompok B silakan tulis dan amati gambar ini. Ini ada gambar yang telah kita siapkan di sini, ya. Yang diminta di situ adalah coba amati gambar yang ada ini. Ada gambar titik 1.1 dan ada gambar 1.2. Apa yang sedang Anda amati di situ? Ini dia gambarnya, ya. Silakan amati. Coba beri penjelasan Anda. Coba pahami seputar masalah yang telah kita sampaikan tadi, sehubungan dengan nilai Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha. Nah, apa yang Anda lihat di situ? Bagaimana kerukunan beragama di situ? Bagaimana keyakinannya? Bagaimana mereka itu damai? Ya. Jadi seperti itu, saya beri kesempatan untuk beberapa menit. Yang mudah dipahami saja dulu, yang mudah dipahami. Silakan lihat-lihat. Kalau boleh silakan gabung kursinya, silakan gabung kursinya.
Begitu juga kelompok A. Silakan. Silakan. Boleh di depan. Ini di sini. Kalau gambar 1 apa yang Anda amati di situ? Ada gerejanya, ada musolanya begitu. Kalau ada lah. Jadi silakan lihat gambarnya, silakan amati apa yang Anda rasakan, apa yang Anda raba di situ. Lalu kau berilah alasanmu di situ. Ya. Sudah ya? Sudah ya? Siap tidak siap? Kalau sudah ada menit peringatan, ya. Baik, saya rasa itu sudah siap. Siap tidak siap, yang penting Anda sudah mengurus paling tidak 1 kakak saja. Yang jelas, sudah kan, Novi? Si Yulia? Sudah. Silakan ambil posisi sesegera mungkin di posisi semula. Ya. Siap tidak siap, yang jelas silakan ambil posisi di kursi masing-masing atau di meja masing-masing. Sekarang. Nah, saya mau mengajak itu kelompok 1, coba 1 saja. Apa yang Anda amati di tugas itu, coba sebut saja. Salah benarnya itu adalah yang penting kita menjawab. Coba. Agama ini yang saya amati agama Islam yang berbeda dengan agama Protestan. Cuman itu. Kalau kelompok 2 apa yang Anda amati? Yang kami amati di gambar 1.1 ialah agama Islam gerejanya berbentuk bulat. Selain itu gereja Kristen Protestan berbentuk segitiga. Ya. Ada lagi? Ya. Baik, terima kasih atas kerjasama yang baik kepada adik-adik saya semuanya. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain jadwal berikutnya bisa disempurnakan daripada tugas kelompok ini. Ya, jadi saya berharap materi yang belum sempat diperjelas hari ini Anda bisa baca-baca di rumah. Ya, ada di situ pembagian kekuasaan belum kita sempat perjelas di sini. Yang jelasnya itulah bukan
Anda nantinya untuk baca-baca di rumah. Sudah jelas itu? Sudah, Pak. Ada yang kurang dimengerti? Tidak. Semua sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kita sepakati tadinya, kalau memang sudah berakhir yang namanya les PKN saat ini, maka saya percayakan kepada ketua untuk menutup daripada pembelajaran kita saat ini. Silakan, saya. Seluruhnya sahabat. Kepada Bapak Guru kita, hormat gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Jauh. Jauh. Baik, terima kasih. Saya keluar ya. Ya, Pak.